kita mau sama-sama merenungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita, terkhusus segala penyertaan Tuhan yang telah Dia nyatakan dalam kehidupan kita sepanjang tahun ini, sehingga malam hari ini setiap kita boleh ada sebagaimana kita ada. Mari kita mau datang di hadapan Tuhan, kita mau berterima kasih, kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Yang dikasihi Tuhan, mungkin banyak hal yang kita alami dalam hidup ini, khususnya sepanjang tahun yang telah kita lewati ini. Mungkin ada hal-hal yang tidak terduga yang terkadang kita alami, yang mungkin tidak sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Namun kita percaya Tuhan kita selalu hadir dalam hidup kita. Dia mempunyai rencana yang indah bagi hidup kita. Dia menyertai setiap kita. Kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna dalam hidup kita. Rancangan yang Dia berikan dalam hidup kita adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Mari kita mau sama-sama menaikkan pujian ini. Sebab jalan Tuhan tidak terselami bagi kita. Namun satu hal ku percaya,
Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur, segala hormat, segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Sepanjang tahun yang telah kami lewati Tuhan. Banyak hal yang kami alami. Ada suka, ada duka Tuhan. Tapi kami percaya dalam setiap musim hidup kami, Engkau selalu hadir Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Tuhan, Engkau selalu berjalan bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Dan kami juga percaya kalau kami ada sampai dengan hari ini, semua karena kasih kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap kami, setiap hati kami boleh melimpah dengan syukur ya Bapa. Kami bersyukur karena kami mempunyai Allah yang begitu setia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, Kau hadir tengah-tengah kami pada malam hari ini. Dan Kau akan melawat setiap kami yang hadir. Dan Kau akan melawat ibadah ini ya Bapa. Bertahtalah Tuhan atas ibadah ini. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan amin. Ya Bapak Ibu, seberapa banyak dari kita yang bersyukur atas kasih penyertaan Tuhan? Boleh lambaikan tangannya? Ya, saya percaya semua kita bersyukur, amin. Baik apapun itu, kita tetap bersyukur karena Tuhan selalu ada bagi kita dan selalu menyertai hidup kita. Mari kita mau sama-sama menaikkan segala puji syukur kita buat Tuhan kita. Buat pujian ini. Mari kita mau naikkan dan bersama dengan bangsa Indonesia terlebih dahulu. Segala puji syukur. Segala
Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tema firman Tuhan yang akan disampaikan malam hari ini adalah For God is faithful. Kita percaya bahwa Tuhan kita, Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah yang selalu hadir di sisi setiap kita. Dia Tuhan yang telah berjanji, maka Dia Tuhan yang tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sekalipun ku berjalan dalam lembah
seperti-Mu Yesus, Kau Allahku yang setia. Benar Tuhan, ini sebuah pernyataan kami. Inilah yang kami imani, inilah yang kami percayai dan yang kami rasakan, bahwa tiada Tuhan seperti Engkau. Engkau Tuhan yang setia, Engkau Tuhan setia memberkati, Tuhan setia menemani, Tuhan setia menjaga, Tuhan setia memelihara. Dan kesetiaan Tuhan itulah yang membawa kami dapat melewati bulan demi bulan di tahun 2024 ini. Dan kesetiaan Tuhan itulah yang membawa kami boleh berada di penghujung tahun 2024 ini. Kesetiaan Tuhan itulah yang membuat kami bersama-sama ada dalam sebuah ibadah tutup tahun di sore malam hari ini ya Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih, dan segala puji hormat kemuliaan bagi Tuhan yang setia itu. Dan kiranya Tuhan, semua apa yang kami bawa, semua apa yang kami persembahkan di hadapan Engkau, boleh Tuhan berkenan kepadamu. Dan kiranya Engkau terima ya Tuhan segala rasa syukur, puji-pujian kami, penyembahan kami. Bapa di surga, di akhir dari tahun 2024 ini, kami akan kembali merenungkan firman-Mu yang berkaitan dengan Tuhan yang setia itu. Berkatilah Tuhan hamba-Mu ini, Tuhan berkati dalam menyampaikan firman-Mu. Tuhan urapi, Tuhan kuduskan, sucikan, dan berkati setiap umat-Mu melalui firman-Mu ini. Dengan doa hamba-Mu, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Ya, kita bersyukur ya Bapak Ibu untuk kebaikan Tuhan bagi kita semua, untuk kemurahan Tuhan, untuk pertolongan Tuhan. Seperti dalam doa saya, Bapak Ibu, kita bisa melewati bulan demi bulan karena kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita. Jadi itu yang menjadi tema dan perenungan kita pada malam hari ini di dalam ibadat tutup tahun 2024 ini. Kita sempat berpikir kita akan menutup tahun di rumah sakit karena anak pertama kita, anak pertama kami, maksudnya di hari Sabtu yang lalu ya, harus dibawa ke rumah sakit karena sudah seminggu lebih demam, panas, naik turun ya. Jadi sementara saya mengikuti retreat, hamba Tuhan BPJ Sinode juga terus memikirkan kalau harus dibawa ke rumah sakit, dan sementara posisi istri dan anak-anak berada di Jakarta. Tapi puji Tuhan malam hari ini, tadi sore jam 4 sudah diizinkan pulang oleh dokter, jadi kita bisa merayakan atau kita bisa menutup tahun 2024 di rumah kita ya, di pastori gereja dan bersama dengan saudara dan keluarga. Demikian juga dengan Bapak Ibu tentunya ya, sudah mempersiapkan sesuatu di rumah masing-masing. Betul? Apa benar? Ya, biasa bakar-bakar kan ya? Kalau Bapak Ibu nggak ada yang kuat buat ngipas-ngipas ya untuk dibakar, nah panggil saya. Saya salah satu ahlinya bagian ngipas. Tapi harus mempersiapkan jatah buat saya. Enggak ya. Oke, saya percaya Bapak Ibu sudah mempersiapkan sesuatu di rumah masing-masing, dan silakan itu nanti boleh dinikmati. Tapi sebelumnya marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan, atas kesetiaan Tuhan di dalam hidup kita melalui ibadah pada malam hari ini. Mari kita baca firman Tuhan. Firman Tuhan dari 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat sampai ayatnya yang ke-9.
Kalau sudah, izinkan saya untuk membacakan untuk kita semua, dan Bapak Ibu boleh memperhatikan di Alkitabnya masing-masing atau boleh memperhatikan di layar. Saya sudah meng-copy paste-nya di PPT saya. Firman Tuhan berbunyi demikian, aku senantiasa mengucap syukur kepada Allahku karena kamu atas kasih karunia Allah yang dianugerahkannya kepada kamu dalam Kristus Yesus. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian tentang Kristus yang telah diteguhkan di antara kamu. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan pernyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Ia juga akan meneguhkan kamu sampai kepada kesudahannya, sehingga kamu tak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan kita, adalah setia. Amin. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan untuk kita bersama-sama pada sore malam hari ini, Bapak Ibu. Dan saya akan memulai khotbah ini dengan sebuah kisah tentang seorang pria yang satu kali dia melewati sebuah jalan yang sepi. Dia melihat ada seekor anjing yang sangat kurus, Bapak Ibu. Tidak terurus. Tidak pernah dikasih makan mungkin. Saya nggak tahu pemiliknya siapa. Yang penting ini dugaannya saya, ini bukan anjingnya Vincent ini. Bapak Ibu, ketika pria ini melihat ada anjing yang kurus, anjing yang sepertinya tak bertuan, nggak ada yang pernah kasih dia makan, entah kenapa tiba-tiba Bapak Ibu perasaannya itu tidak enak. Dia ada kasihan sama anjing ini. Dia berhenti sejenak, lalu kemudian memandangi anjing ini, lalu kemudian lihat dengan saksama ke sekelilingnya, menunggu barangkali ada orang yang menghampiri anjing ini, ada orang yang memberi dia makan, ada orang yang mengambilnya, atau hal-hal yang lain akan apa yang terjadi dengan anjing itu. Tapi setelah beberapa lama Bapak Ibu, dia tidak menemukan siapapun, dia tidak melihat siapapun bahwa ada orang yang datang ke anjing ini memberi dia makan atau yang lainnya. Dan kemudian Bapak Ibu, dia semakin bertambah belas kasihannya kepada anjing ini. Nah, sementara kemudian hati dan pikirannya berkata begini, silakan kamu pergi, kamu boleh mengambil anjing itu. Tiba-tiba dia tersentak, dia teringat bahwa waktunya sangat terburu-buru, Bapak Ibu. Dia baru saja mau mendekat kepada anjing itu untuk mengambilnya, tapi dia dikagetkan dengan waktunya yang sangat mepet untuk pergi ke kantor, untuk pergi bekerja. Dan kemudian dengan terpaksa dia meninggalkan anjing itu, Bapak Ibu. Tapi kemudian ketika dia sampai di kantor, dia duduk sejenak, dia mulai bekerja, dia mulai beraktivitas seperti biasanya, Bapak Ibu. Tapi gak lama kemudian pikiran dan hatinya ada di anjing itu. Dia sambil bekerja, sambil memikirkan anjing itu, sambil bekerja, sambil memikirkan apakah ada yang ngasih makan atau tidak, sambil bekerja, sambil berdoa, semoga ada yang ngambil, semoga ada yang ngasih makan anjing itu. Bapak Ibu, dia sambil bekerja, dia melihat jamnya, kapan waktunya untuk pulang bekerja. Karena di dalam hati dan pikirannya, seandainya tidak ada yang mengambil anjing itu, tidak ada yang ngasih makan anjing itu, maka saya mau untuk mengambilnya. Dan kemudian Bapak Ibu, dengan tak terasa akhirnya waktu untuk pulang bekerja telah tiba, Bapak Ibu. Ketika tiba waktunya pulang untuk bekerja, dia segera untuk membereskan barang-barangnya, dia segera menuju ke parkiran, dan kemudian dia bergegas menancap gas menuju ke tempat yang sepi itu di mana anjing ini ada.
Dan kemudian Bapak Ibu ketika sampai di sana, dia melihat, ya anjingnya masih di situ, tertidur lemas Bapak Ibu. Dan kemudian dia mendekati, dia melihat, dia bersyukur karena anjingnya masih belum mati Bapak Ibu. Dan kemudian dia ambil, dan dengan cepat mengambilnya, lalu kemudian dimasukkan ke mobilnya Bapak Ibu, dan dia membawanya ke rumah. Dan ketika sampai di rumah Bapak Ibu, dia memandikan anjing ini. Ketika dia memandikannya, setelah itu dia mulai memberikan makan kepada anjing ini. Tapi sepertinya anjing ini gak mau makan Bapak Ibu. Kayaknya ada sesuatu yang di dalam tubuhnya, mungkin dia ada sakit. Karena dia gak mau makan, dia mencoba untuk memanggil dokter hewan. Bukan dokter gigi. Untuk datang ke rumahnya Bapak Ibu. Dan kemudian dokter hewannya datang, memeriksa, lalu kemudian memberikan suntikan. Dan kemudian setelah diberikan suntik, Bapak Ibu dikasih obat. Dan keesokan harinya dia kembali mencoba untuk memberi makan. Anjingnya mulai makan sedikit Bapak Ibu. Keesokan harinya dikasih obat, habis dikasih makan lagi. Anjingnya mulai makan lebih banyak Bapak Ibu. Kemudian setelah seminggu, anjingnya mulai sehat Bapak Ibu. Anjingnya mulai berbeda dari sebelum waktu dia lihat dan berjumpa dengan anjing itu. 1 bulan kemudian Bapak Ibu, anjingnya udah jauh lebih sehat. Jauh lebih baik. Kayaknya kalau ketemu sama Vincent senang ini ngelihatnya anjing. Sama Jojo juga ya. Senang pelihara anjing ya. Bapak Ibu, anjing yang tadinya tak bertuan, anjing yang tadinya tinggal menunggu waktu untuk mati. Karena sepertinya gak ada yang punya, gak ada yang memilikinya, gak ada yang iba sama dia juga, gak ada yang memberi dia makan. Mereka takut mungkin terpapar dengan virus atau penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Mereka takut jangan-jangan nanti dipikir maling hewan. Tapi dengan seorang pria yang mempunyai belas kasihan, dari anjing yang terkapar tak berdaya, tak ada harapan menjadi anjing yang kuat, indah, dan kemudian menggemaskan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika anjing ini dirawat, dikasih makan, bahkan sampai sudah sehat, tidak ditinggalkan, tidak dikembalikan kepada asalnya, yang menjadi milik si pria itu, Bapak Ibu, dia bahkan mengasihi, menyayangi anjing itu dengan begitu rupa, dengan sangat luar biasa, dengan sangat penuh perhatian. Bahkan ketika kemudian beberapa waktunya anjing ini sakit, jatuh sakit lagi, hati si pria itu sedih dan sangat sedih sekali Bapak Ibu. Dia berusaha untuk merawatnya, membawanya ke dokter lagi, memberi dia makan lagi. Dan anjing ini menjadi milik kesayangan dari si pria itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau si pria ini saja, ternyata Vincent ada di belakang ya. Tadi saya ngomong Vincent, saya pikir nggak ada dia, ternyata dia di belakang situ. Baru datang apa dari tadi? Oh, dari tadi ya. Kamu kayaknya nunduk tadi, kayaknya makanya saya nggak lihat, sekarang baru lihat di situ ya. Iya, Vincent jangan cari, habis ini cari tadi. Bapak Ibu, demikian juga sebenarnya dengan kita. Tahukah kita bahwa dari keadaan terkaparnya kita, tak berdayanya kita, tak ada harapan untuk kita hidup dalam kekekalan, Allah datang merawat kita, memberi kita harapan untuk hidup. Bahkan ketika kita telah menjadi miliknya, seperti anjing ini menjadi milik si perawatnya itu Bapak Ibu, Allah tetap merawat dan memelihara kita. Ia setia melakukannya tahun lepas tahun. Tuhan setia mengerjakan kesetiaannya bagi kita semua. Tuhan setia memberi kita berkat. Tuhan setia memberi kita makan. Tuhan setia memberikan segala sesuatu yang kita perlukan. Tuhan setia melakukannya bahkan ketika kita tidak menjadi setia. Bapak Ibu, kita semua mengenal bahwa salah satu sifat yang
dipuji-puji dari hewan seperti anjing adalah apa? Apa? Kesetiaan yang bukan. Dan kadang-kadang harus minta maaf menyampaikannya, kadang-kadang kita kan boleh dibilang ya, di bawah itu kadang-kadang banyak manusia nggak setia ya. Tapi meskipun manusia tidak setia sama Allah, meskipun kita seringkali mendukakan hatinya Tuhan, kita seringkali melukai hati Tuhan, kita seringkali meninggalkan Tuhan begitu jauh Bapak Ibu, tetapi Tuhan yang kita sembah itu, karena pada dasarnya Dia adalah Allah yang setia, maka kesetiaannya tidak pernah berubah dalam hidup saudara. Kesetiaan Allah tetap sama, karena Dia adalah Allah pada dasarnya sebagai kasih, sebagai yang setia, maka Dia tetap setia. Itu sebabnya Alkitab berkata melalui Rasul Paulus bahwa Allah yang memanggil kamu kepada jemaat Korintus pada waktu itu, dia menulis surat ini adalah Allah yang setia. Maka Bapak Ibu, melalui firman Tuhan pada malam hari ini di penghujung tahun 2024 ini, saya menyampaikan 3 poin dari firman Tuhan ini Bapak Ibu. Poin yang pertama kita lihat bersama-sama, karena Allah setia, maka umatnya di Korintus Bapak Ibu kaya dalam segala hal, secara khusus dalam segala macam perkataan dan dalam segala pengetahuan. Bapak Ibu, jemaat Korintus kaya dalam segala hal, dan yang secara khusus dalam perkataan dan pengetahuan itu dimaksudkan Bapak Ibu ya di dalam perkataan dan pengetahuan yang membangun. Perkataan dan pengetahuan yang membangun Bapak Ibu. Mereka kaya dalam segala hal, itu berarti termasuk dalam hal materi. Mereka kaya dalam hal materi, mereka kaya juga di dalam hal yang lainnya. Mereka juga punyai, tetapi poinnya bukan itu Bapak Ibu. Jemaat di Korintus mereka kaya, mereka diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberikan mereka sebuah perkataan, sebuah pengetahuan yang baik yang dapat membangun orang lain, yang dapat memberikan sesuatu yang memberkati orang lain. Dan itu hal yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Ketika kita memiliki kekayaan Bapak Ibu, kita memiliki pengetahuan, kita memiliki perkataan yang bijak, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tapi sekali lagi, poinnya bukan pada kekayaannya jemaat Korintus. Poinnya Bapak Ibu adalah dibalik dari semua itu, dibalik dari semua kekayaan perkataan, kekayaan pengetahuan, kekayaan yang lainnya, kekayaan materi, poinnya adalah siapa dibalik semua kekayaan itu. Poinnya adalah Allah Bapak Ibu. Allah yang aktif, Allah yang setia, Allah yang memberkati mereka dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Jemaat di Korintus mereka melimpah di dalam kekayaan. Mereka memiliki segala sesuatu, kata Rasul Paulus. Engkau punya segala sesuatu, engkau memiliki segala sesuatunya. Bahkan bukan secara materi engkau kaya, tapi engkau kaya dalam perkataan dan di dalam pengetahuan. Engkau bisa membangun orang lain. Bukan cuma sekedar engkau membangun orang lain dengan apa yang engkau punya secara materi. Karena engkau punya materi, engkau punya kata-kata yang besar, engkau punya pengetahuan yang luar biasa. Bukan karena itu, tetapi sekali lagi Bapak Ibu, mereka memiliki kekayaan dan poinnya karena Allah setia memberkati hidup mereka. Yang kedua Bapak Ibu adalah karena Allah setia, maka Ia menjadikan umatnya tidak kekurangan dalam karunia. Oh Bapak Ibu, jemaat di Korintus ini orang yang melimpah dengan karunia. Ada yang memiliki karunia untuk menyembuhkan, ada yang memiliki karunia untuk mengajar, ada yang memiliki karunia untuk karunia menubuhatkan, ada orang-orang yang memiliki karunia
bahkan berbahasa lidah. Di jemaat Korintus, Bapak Ibu, mereka kaya di dalam karunia. Mereka punya begitu banyak karunia-karunia, Bapak Ibu. Tetapi kemudian, karena mereka tidak kekurangan di dalam karunia ini, itu sebabnya Allah yang setia itu kemudian menolong mereka, memberikan mereka yang terbaik. Tetapi mereka lupa pada poin yang pertama. Poin yang pertama tadi apa, Bapak Ibu? Poinnya bukan pada harta dan kekayaan, kelimpahan materi, tapi poinnya adalah karena Allah setia. Begitu mereka melimpah di dalam karunia, mereka memiliki karunia-karunia yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Mereka dengan cepat lupa pada poin pertama, karena itu Allah semuanya. Maka dengan cepat, Bapak Ibu, dengan segera, jemaat di Korintus mengalami kesombongan rohani. Dengan cepat jemaat di Korintus mereka mulai tidak memiliki kasih antara satu dengan yang lainnya. Dengan cepat jemaat di Korintus mereka mengalami kekacauan di antara jemaat, Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka lupa pada poin pertama. Semua karena Allah setia memberikannya kepada mereka. Dan dengan karunia yang mereka punyai saling menyumbungkan satu dengan yang lain. Yang memiliki karunia berbahasa lidah berkata, saya lebih rohani. Yang punya karunia bernubuat berkata, enggak, saya yang lebih rohani. Saya bisa menubuatkan masa depanmu. Saya bisa tahu kalau engkau bisa kaya raya atau tidak kaya raya. Tapi yang juga punya karunia kemampuan mengajar dengan begitu luar biasa berkata, enggak, saya yang lebih hebat. Kalau enggak ada saya, enggak ada yang bisa mengajar kalian semuanya. Mereka saling menyombongkan satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Dan dengan cepat jemaat di Korintus menjadi kacau balau. Mereka lupa pada poin pertama, bahwa Allah lah yang memberikan itu semua kepada mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal yang ketiga yang saya dapatkan dan saya mau bagikan buat kita adalah Allah yang setia itu. Dan karena Allah yang setia itu, maka ia terus meneguhkan umatnya sampai pada kesudahannya. Meneguhkan di sini, Bapak Ibu, adalah menyatakan bahwa secara khusus umatnya adalah kepunyaannya, umatnya adalah anaknya, umatnya adalah miliknya itu sendiri, umatnya adalah biji matanya. Dia meneguhkan mereka sebagai orang yang dikasihi oleh Allah. Itu sebabnya Allah yang setia kepada kita, Bapak Ibu. Selain karena dia adalah Allah yang kekal kesetiaannya, juga karena kita ini adalah biji matanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin di tahun ini ada sebagian di antara kita yang berkata berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Kata berbeda ini perlu didengarkan dengan saksama gitu ya. Apa yang berbeda? Mungkin ada yang berkata bahwa tahun 2024 ini banyak hal yang positif. Banyak hal yang baik yang saya alami. Banyak hal yang saya rasakan, yang memberikan, yang membawa sukacita di dalam kehidupan saya secara pribadi. Tapi belum tentu itu sama dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, betul? Bisa jadi ada orang yang berkata bahwa tahun ini adalah tahun yang lebih banyak mengecewakan. Bisa saja ada yang mengatakan bahwa tahun ini lebih banyak mengalami kepahitan. Mengalami banyak luka.
mengalami ketidakadilan, mengalami kerugian. Mungkin pernah diputusin, baru pacaran sebentar udah diputusin. Enggak pernah mutusin, selalu diputusin. Sesekali gue yang mutusin, kayak kenapa lu selalu yang mutusin? Mungkin ditusuk dari belakang. Mungkin kita di tahun 2024 ini kita mungkin sebagian berkata atau pernah berkata dalam diri kita, gak ada harapan. Semua gak ada harapan. Tidak ada gunanya untuk melanjutkan hidup. Tidak ada gunanya untuk bertahan hidup. Semua udah saya persiapkan untuk menyambut tahun 2024. Amplop-amplop udah saya isi. Cuma satu yang belum diisi. Apa? Hatinya masih kosong. Jarinya masih belum ada yang pegang ketika malam tahun baru. Pundaknya gak ada yang rangkul dan berkata mari kita berdoa, mengucap syukur untuk tahun 2024 ini kita lewatin bersama-sama. Kita berkata mungkin ya udahlah, gak usah nutup tahun 2024 ini. Buat apa? Biarin aja dia terbuka. Kita mau nutup atau kita gak mau nutup, Bapak Ibu ya, dia akan tetap tertutup. Iya, kita mau bakar atau kita gak mau bakar, dia akan berganti. Ya kan ya? Maka daripada gak ada yang dibakar, seenggaknya kumpulin sampah, ya kan ya? Tolong dibakar-bakarin tuh sampah. Iya, terutama sampah yang ada di hatimu itu. Bener kan ya? Oh, banyak sampah di hati kita ya. Kita harus buang semua sampah-sampah yang ada bersama dengan tahun 2024 ini. Kita akan tinggalkan semua. Setuju ya? Amin ya Bapak Ibu ya. Kita tinggalkan semua sampah-sampah yang ada di hati ya. Sampah-sampah kebusukan yang membuat kita kadang-kadang kehilangan sukacita, nggak ada sukacita, sepertinya kita berkata nggak ada harapan dan sebagainya. Atau apapun itu Bapak Ibu, tapi saya mengatakan dengan baik Bapak Ibu bahwa saya memberitahu kita semua, kalau engkau bisa sampai di titik ini, itu adalah karena Tuhan setia. Amin. Kalau saudara dan saya bisa sampai di titik ini, saat ini, bahkan nanti saudara bisa memegang kembang api. Semua udah pada siapkan kembang api di rumah? Enggak pernah. Ya udah, nanti tolong siapkan lilin aja. Ya kan ya, malam kudus. Ya sembari Bapak Ibu ya kita membakar, atau mungkin kita sembari kita memegang kembang api di tangan. Bapak Ibu, saya menyampaikan bahwa itu adalah titik di mana kita melihat kesetiaan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu masih ingat perkataan saya di awal-awal tahun 2024 ini? Sudah 12 bulan berlalu hampir ya kan ya. Saya masih ingat Bapak Ibu bahwa waktu itu saya mengatakan mungkin kita akan tertatih-tatih untuk menjalani tahun 2024 ini. Ada yang masih ingat kalimat itu? Berapa banyak di antara Bapak Ibu yang tertatih-tatih 2024 ini? Ngos-ngosan? Pak Matius ngos-ngosan. Tapi ngos-ngosannya gak kelihatan di muka, dia penuh dengan senyuman. Ya tepuk tangan Bapak Matius ya kan ya. Bu Ice meskipun ngos-ngosan,
Tapi dia bisa pergi ke China, ya kan? Iya. Meskipun ngos-ngosan, Pak Agus dan Bu Setna berhasil punya mantu. Mantunya ada di sini. Tepuk tangan. Iya, Bapak Ibu. Ngos-ngosan kita tahun 2024 ini. Betul, ada banyak hal. Betul, ada banyak pergumulan. Betul, ada banyak kesulitan dalam hidup ini. Tapi kalau kita sampai di titik ini, enggak terasa udah sampai di titik ini, enggak terasa sampai di penghujung tahun 2024, maka jangan lupakan bahwa itu semua karena Tuhan setia. Segala sesuatu yang kita alami, atau segala sesuatu yang kita terima, segala sesuatu yang kita miliki, segala sesuatu yang kita dapatkan, pahit, manis, apapun itu, tidak lepas daripada kesetiaan Tuhan di dalam hidup saya dan saudara. Maka saya menyampaikan pesan kepada saudara begini, bahwa meskipun kita sebentar lagi akan menutup tahun 2024 ini, ada yang tidak rela menutup tahun 2024 ini? Semua rela ya? Minggu baru dibahas soal rela-rela gitu. Ya kan ya? Kalau Sesuli menyampaikan bahwa Allah itu Allah yang rela untuk menggembalakan kita sebagai gembala yang kekal. Namun Allah tidak pernah menutup tahun pemeliharaannya dalam hidup saya dan saudara. Amin. Meskipun kita menutup tahun 2024 ini, kita say goodbye sama 2024 and welcome 2025. Selamat datang 2025. Tetapi Allah tidak pernah menutup tahun pemeliharaannya dalam hidup saya dan saudara. Sebagai Allah yang setia, maka saya menyampaikan Ia setia untuk 3 hal ini, Bapak Ibu. Bahkan lebih dari 3 hal ini. Sebagai Allah yang setia, maka Ia setia untuk memberkati hidup saya dan saudara. Makanya saudara gak diberkati, gak ada amin soalnya. Amin. Amin ya. Tuhan setia memberkati saya dan saudara, amin. Iya, betul. Kemarin kita diingatkan di waktu kita ikut retreat ya, kenapa saudara nggak diberkati semua? Karena begitu diberkati tangannya gini aja, atau tangannya gini, ya kan? Ada lagi yang begini, doa berkat, ya kan? Pendeta lagi menyampaikan doa berkat, tangannya gini, atau begini, ya kan ya? Betul ya? Kemarin kita diingatkan begitu ya? Atau diberkati, tapi diberkatinya sedikit karena begini ngangkatnya. Iya. Kalau diberkati itu angkat tangan besar-besar gitu biar berkatnya besar diterima. Iya, enggak, bukan karena itu juga ya. Itu kemarin lucuan ya, Bapak Ibu ya. Tuhan memberkati saudara bukan berdasarkan tangan saudara. Gitu ya. Lah orang mau diberkati enggak ada tangan gimana dong? Iya, ini puji sih betul kan ya? Enggak ada tangan, enggak ada kaki, tapi diberkati menjadi motivator terbesar di dunia. Nggak ada tangan, ya kan gitu. Kalau berdasarkan kita mengangkat tangan seperti ini atau seperti ini, ada. Maka yang berkatnya besar adalah orang yang berbadan besar, punya tangan besar. Iya kan ya? Iya. Sekali ngangkut ini semua habis. Suli nggak kebagian. Tapi Tuhan setia memberkati saya dan saudara. Amin ya. Yang merasakan kurang berkat Tuhan tahun 2024 ini, mari rasakan dan alami lebih di tahun 2025. Yang merasa berkatmu diambil tahun 2024, percayalah, kalau berkatmu diberikan kepadamu oleh Tuhan, Tuhan akan mengembalikannya, Tuhan akan memberikannya kepadamu. Betul? Amin? Yang kedua, Tuhan setia untuk menjaga dan menemanimu.
Tuhan setia untuk menjaga dan menemani saya dan saudara, memelihara saya dan saudara. Di dalam kesendirian kita pun Tuhan ada di sana. Makanya kalau jomblo jangan terlalu menangis. Iya. Jangan. Karena apa? Karena ada Tuhan yang menemani Anda. Betul ya? Amin ya? Yang amin itu bukan yang jomblo-jomblo kayaknya. Yang jomblo bilang gini dalam hati, iya sih aku tahu Tuhan menemani, tapi aku ngerasa sepi banget. Penting ada Dia di samping. Betul bahwa ada Tuhan menemani, tapi kok rasanya berbeda kalau ada seseorang yang membelai. Tapi sekali lagi, Tuhan kita setia dalam menjaga dan di dalam menemani saudara. Amin. Dan yang ketiga, Allah yang setia itu Dia setia untuk menguatkan dan untuk menolong saudara dalam keadaan sulit, tidak kuat, tak berdaya lagi. Saudara putus asa, engkau merasa gak kuat untuk menghadapi masalah dan pergumulan, gak kuat menghadapi penyakit yang berkepanjangan. Tuhan memberimu kekuatan. Dia setia untuk memberimu kekuatan. Dia setia untuk memberi saudara dan saya pertolongan. Amin. Tahukah saudara bahwa 1 tahun itu 365 hari, betul ya? 8.760 jam, 31.536.000 detik. Benar. Nanti kalau nggak percaya coba dihitung. Kita sudah lewati, atau sebentar lagi, karena kan masih ada beberapa jam kan ya untuk selesai tahun 2024 ini. Sebentar lagi kita akan lewati. Tahukah saudara bahwa itu adalah karena Tuhan sekali lagi setia. Tuhan masih setia memberkati saudara. Tuhan masih setia memelihara saudara. Tuhan masih setia memberimu nafas kehidupan, kekuatan dan kebaikan. Tak ada satu hal pun dalam diriku dan dalam diri saudara, dan dalam semua lingkup yang saya genggam dan saudara genggam, yang kemudian saya katakan adalah karena saya, atau yang kemudian saudara berkata adalah karena saudara. Enggak ada. Enggak, bukan karena saya pandai atau karena saudara pandai, bukan karena saya pintar atau karena saudara pintar, bukan karena saya kuat atau saudara kuat, bukan karena saya, bukan karena saudara, karena saudara. Semua adalah karena Dia, karena Tuhan Yesus yang setia sampai saat ini dalam hidup kita. Maka Bapak Ibu, detik-detik akhir tahun 2024 ini, saya dengan penuh rasa syukur, saya katakan Tuhan, semua karena Engkau. Karena Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih karena walaupun saya tidak setia, saya jatuh bangun dalam kubangan, saya jatuh bangun dalam menuduhmu, saya jatuh bangun bahkan mungkin entah sadar atau tidak sadar, mungkin memaki, tetapi Engkau tetap setia. Ketika saya tidak setia, Engkau tetap setia. Engkau bersama-sama dengan saya. Dan mari ungkapkan sama Tuhan bagaimana Engkau bersyukur dalam melewati tahun 2024 ini. Amin. Saya nggak tahu bagaimana saudara bersyukur. Biasanya dari perenungan kita, biasanya dari banyak hal yang kita alami di tahun ini, dan di sanalah kita memberikan rasa syukur kepada Tuhan. Pertolongan, kebaikan dan segala sesuatunya kita patut untuk memberikan dan mengembalikan syukur kepada Dia, Allah yang setia itu. Rasul Paulus menutup tadi ayat yang kita baca itu Bapak Ibu dengan berkata ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia.
Saya akan menutup khotbah ini Bapak Ibu dengan menaikkan syukur kepada Tuhan bersama dengan keluarga. Kami akan memuji Tuhan. Boleh dipanggil anak-anak kita? Iya, saya panggil istriku. Kami akan bernyanyi memuji Tuhan semusim berlalu. Yang sakit dan hari ini dia bisa bernyanyi, puji Tuhan. Semusim berlalu boleh ditampilkan ya.
undang Bapak Ibu untuk boleh bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami menyadari semua karena kesetiaan, semua yang kami dapatkan, semua yang kami capai, semua yang kami genggam, dan kami miliki saat ini adalah daripada Engkau. Dan karena Engkau setia mengasihi kami, Engkau setia memberkati kami, Engkau setia melindungi kami, maka kami dapat memilikinya, kami dapat mempunyainya. Bahkan sebagian dari kami, apa yang kami doakan, apa yang kami harapkan, apa yang kami minta, kami dapatkan di tahun ini. Seandainya ada yang kami doakan di awal-awal tahun 2024 ini dan belum terrealisasikan, Tuhan, berilah kami hati yang tetap bersyukur kepada Engkau, dan berikan kami hati untuk tetap membawanya kepada Tuhan dan mempercayai bahwa Tuhan tidak pernah terlambat dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan. Terima kasih untuk kesetiaan. Kami mengucap syukur di akhir tahun 2024 ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan malam hari ini. Kita bersyukur karena kita mempunyai Allah yang begitu setia dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai rasa syukur kita atas penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini, kita akan memberikan persembahan buat Tuhan kita. Mari kita mau memberikan persembahan ini dengan hati yang bersukacita, dengan hati yang melimpah dengan syukur. Setiap berkat yang telah Tuhan nyatakan, Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dan kita percaya satu berkat terindah yang telah kita terima dalam hidup ini, yaitu kita bisa mengenal Tuhan Yesus Kristus dan memanggil Dia sebagai Bapa, menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita mau sama-sama menaikkan pujian ini. Berkat terindah dalam hidup.这一生最美丽。
engkau berdoa untuk persembahan kita. Bapa dalam surga Tuhan, sungguh kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, segala sesuatu yang ada pada kami adalah berasal daripada Engkau Tuhan. Segala berkat yang kami terima dalam hidup ini Tuhan, itu semua karena Engkau mau memberkati kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk setiap berkat anugerah-Mu dalam kehidupan kami, keluarga kami, usaha, pekerjaan, studi maupun yang lainnya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Dan kiranya ya Tuhan, sebagai rasa syukur kami memberikan persembahan ini ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan memakai persembahan ini untuk gereja-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan terima kasih Tuhan sudah menjadi berkat terindah dalam hidup kami ketika kami boleh percaya kepada Engkau ya Bapa. Tuhan berkati setiap kami percaya Tuhan Engkau akan terus memberkati kehidupan kami sekarang sampai dengan selama-lamanya ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Terima kasih Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan atas persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada yang bertugas. Nah, shalom. Shalom. Ya, sekarang kita sudah berada di sesi yang membuat kita semua harap-harap pasrah ya. Yaitu kita akan mendapatkan door prize. Ya, sebelumnya berterima kasih kepada para yang telah menyumbang, kepada Bapak Paulus dan keluarga, Bapak Aliong dan juga keluarga Bapak Mendy dan Bu Aci, Bapak Hendra dan juga keluarga Mukmoy Jemaat Tambora dan juga Pendeta John Hee dan juga Ibu Alim serta keluarga yang telah memberikan banyak sekali ini, luar biasa. Boleh berikan tepuk tangannya. Wow. Door prize banyak ini, kira-kira dapat semua nggak ya? Ikutin aja nanti ya. Kalau nggak dapat pun nggak apa-apa, kita semua akan tetap mendapatkan sesuatu. Mendapat apa? Dapat hikmahnya ya. Ya, oke. Udah nggak sabar kayaknya semuanya ya. Wah, pasti nomornya udah dilihatin dari tadi. Berdoa pada Tuhan. Mari kita kocok-kocok ya. Saya mau minta tolong kepada Pendeta John Hianto untuk boleh mengambil nomornya. Ya, boleh berdoa. 10. Tenang. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya kebagian ya. Oke, kita ke sesi yang pertama. Boleh bisa dibuka yang pertama. Wow ya. 40. Ya, silakan mendapatkan 40. Boleh. Wow. Silakan mengambil di sebelah sini. Oke, selanjutnya. 37. 37, siapa belum 37 ya? Silakan boleh. Gede-gede ya. Nanti sendiri sini dulu yang nggak dapat. Yang sudah dapat apa? Berdiri aja. 44. Nomor 44 siapa yang nomor? Ibu lagi. Iya. Didengar ya? Nomor 2. Wow, ini ada jemaat yang sangat rajin. Nomor 2. Adikku. Iya, 63. Nomor 63 apa nggak ada? Wow.
Ada 10. Keluarga kita borong nih. Wow. 11. Nomor 14 adakah? Nomor 14? Iya, ada. Sudah semua ini cara sesi pertama. Silakan yang tim dokumentasi, silakan difoto. Semangat yuk tim dokumentasi. Siapa tim dokumentasi? Iya. Ya, Bang? Ya. Yo, ya, para pemanis boleh siapapun. Oke. Luar biasa. Selamat. Ada sebelum aku. Oh ya, jemaat sekalian yang ada di nomor-nomor yang ada di door prize ini bukan sesuai urutan ya, tapi itu hanya kode-kode aja. Ya, kode tanda aja. Oke, kita lanjut ke sesi 2. Saya mau minta tolong kepada Guru Injil Ari Lase. Nah, makin kencang doanya, makin kencang. 6 orang ya, di sesi kedua ini 6 orang. Ih, besar loh. Besar loh. 39. Adakah nomor 39? Joel Maria. Keren. Bapak saya gimana? 64. Sakit nih. Ada kah? Oh. Oke. Kemudian buat nomor besar semua ini. 51. 59. Ah, 59. Iya. Wah, Cahayu. nomor besar semua ini. Ini juga 28. 28. Wah. Wah, Semua itu dari wah, yang besar-besar lagi dapatnya. ya, 1, 2. Belum bisa. Ya, 1, 2, 3. Yang mana ini? Oke. Tadi sesi 2, sekarang sesi 3. Saya masih minta tolong dari kita kerjain ya. Gak apa ya, gak usah. Kan masih punya semangat muda. Kali ini lebih banyak. 10 lah. Tenang. Make sure dulu. Oke, sudah. Nomor kecil nih. 9. 9. Habis 6 di mana? Wow!